Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Khairuda, kelas A13, akan menyampaikan presentasi tentang Microsoft Excel untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah. Jadi pengertian daripada langsung saja kita membahas tentang pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel itu apa sih sebenarnya? Kalau kemarin kita membahas tentang Microsoft Word atau pengolah kata, saat ini kita akan membahas tentang Microsoft Excel, yang mana Microsoft Excel sendiri adalah pengolah data, kalau orang menyebutnya seperti itu. Kalau di sini, di dalam catatan kami, yaitu adalah program aplikasi spreadsheet yang dikembangkan oleh Microsoft. Jadi Microsoft Excel ini masuk dalam satu naungan daripada Microsoft Office, yang mana menyediakan alat untuk mengorganisasikan dan menganalisis serta memvisualisasikan data dalam format tabel. Nah, tadi kan kami menyampaikan bahwasanya Microsoft Excel adalah pengolah data. Yang dimaksud di sini adalah data berupa, nanti datanya adalah berupa tabel, dan bisa juga digunakan untuk data yang lain, seperti halnya melakukan perhitungan, membuat grafik, serta berbagai tugas yang lain. Kelebihan Microsoft Excel pada saat ini itu adalah yang pertama, yaitu menyediakan fitur pengolahan data yang kuat, termasuk perhitungan, matematika, dan statistik. Jadi kalau kita membuat suatu data atau memasukkan data ke dalam Microsoft Excel itu tidak manual, tidak nulis satu demi satu dari satu sheet ke sheet yang lain, tidak. Akan tetapi nanti ada rumus dan formulanya, sehingga memudahkan dan menyingkat waktu seorang ketika menggunakan Microsoft Excel. Lalu dapat membuat grafik dan visualisasi data yang menarik, mendukung kerja kolaboratif dengan fitur berbagai dan mengedit bersama, kompatibel dengan berbagai perangkat dan sistem operasi yang lain. Adapun kekurangannya, nah ini, setelah kita mempunyai kelebihan, Microsoft Excel juga mempunyai kekurangan, yang mana kekurangan ini Microsoft Excel tidak seefisien program database khusus, yang mana kalau database khusus mungkin dapat menyediakan data-data secara spesifik, sedangkan Microsoft Excel ini mungkin masih dasar dan seadanya. Tapi ada juga Microsoft Excel yang mana tampilannya itu sudah datanya itu sudah bisa digunakan seperti halnya data-data yang profesional. Tapi ini kita membahas kekurangannya. Lalu penggunaan Excel yang kompleks membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang rumus, fungsi, dan fitur yang tersedia. Jadi ketika kita menggunakan Microsoft Excel, ketika kita belum paham rumus dan fungsinya, maka kita juga akan mengetik atau memasukkan data dengan manual. Maka dari itu perlunya kita untuk memahami dan belajar tentang Microsoft Excel lebih dekat, sehingga kita bisa memaksimalkan apa yang kita hadapi. Selanjutnya adalah mengolah data yang sangat besar atau kompleks dapat mengakibatkan kinerja yang lambat. Ya, sebagaimana pada umumnya ketika semakin besar kapasitasnya, maka semakin lambat ketika kita mengoperasikannya. Lalu terbatas dalam hal analisis data yang lebih kompleks dan canggih dibandingkan dengan aplikasi khusus analisis data. Jadi meskipun ini namanya adalah pengolah data, maka ada yang lebih canggih dan lebih efisien lagi. Ini kita membahas tentang kekurangan Microsoft Excel. Selanjutnya, kita apakah sudah tahu icon daripada Microsoft Excel? Ya, ini Microsoft Excel itu adalah ikonnya warna hijau, dan di sana ada lembar kerja
yang di dalamnya ada table. Nah, di sini ada gambar Office. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya Microsoft Excel adalah keluarga daripada Microsoft Office atau satu naungan. Begitupun juga dengan Microsoft Word yang kemarin kita sudah bahas. Di sini kita membahas tentang cara mengaktifkan Microsoft Excel. Yang pertama, yaitu Anda perlu menginstal Microsoft Office terlebih dahulu. Kalau Office yang sudah terinstall di dalam komputer atau PC Anda bisa mengaktifkan Microsoft Excel. Kalau belum, maka harus memasang atau menginstal Microsoft Office terlebih dahulu. Selanjutnya, carilah di kolom pencarian, ketik saja Microsoft Excel. Kalau icon Microsoft Excel belum muncul di taskbar Anda. Ini contohnya. Nah, ketika sudah diketik Excel gitu saja, nanti akan muncul icon Microsoft Excel. Itu diketik 2 kali. Kalau sudah kita munculkan di desktop, nanti untuk mengaktifkannya cukup diklik 1 kali saja. 2 kali. Tetap 2 kali kalau di desktop. Nah, jangan terlalu banyak klik, nanti bisa terbuka banyak lembar kerja. Nah, tampilannya ini, kita masuk pada tampilan Microsoft Excel. Ini ada kotak-kotak, ini ada namanya masing-masing ini. Ya, setelah kita buka, kita pilih untuk blank workbook, yang mana nanti kita akan bisa membuka lembar kerja baru untuk mengerjakan tugas atau memasukkan data yang kita inginkan. Di situ ada icon file, home, insert, page layout, formula data, review, view, help, dan lain sebagainya. Itu mempunyai fungsi masing-masing. Maka perlu kita memahami dari fungsi-fungsi tersebut biar tidak salah paham. Selanjutnya, operator dalam Microsoft Excel. Dalam pemrograman, kita tidak hanya sekedar mempelajari bahasa pemrogramannya saja. Banyak hal yang harus dipelajari, seperti salah satunya adalah operator matematika. Dalam bahasa pemrograman, operator matematika dapat diartikan sebagai simbol yang digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai data. Operator dalam bahasa pemrograman dapat berupa karakter ataupun berupa kata khusus yang melambangkan satu operasi tertentu. Misalnya operator untuk operasi penjumlahan, maka lambangnya adalah plus. Pengurangan lambangnya adalah minus atau strip. Pembagian garis miring, perkalian tanda bintang, dan sebagainya. Nah, pemrograman sendiri itu tidak jauh daripada ilmu matematika. Itu berhubungan erat. Nah, ini operator aritmatika tadi yang sudah saya sebutkan, penjumlahan, pengurangan. Selanjutnya ada sama dengan, itu mempunyai ikonnya masing-masing. Lalu operator logika AND atau dan, OR atau not, tidak. Dan operator referensi range, koma, lalu penanda absolute, dan lain-lain. Nah, rumus dasar matematika dalam Microsoft Excel ini sering terjadi, sering sekali kita jumpai atau kita dengar ketika kita sudah membuka Microsoft Excel. Contohnya adalah sum. Nah, itu untuk menghitung jumlah dari beberapa sel. Average, menghitung rata-rata dari beberapa sel. Max, menemukan nilai maksimal dalam beberapa sel. Min, menemukan nilai minimum dalam beberapa sel. Count, menghitung. Round, membulatkan angka. Selanjutnya, fungsi perhitungan dalam Microsoft Excel sendiri itu mempunyai menyediakan berbagai fungsi perhitungan yang lebih kompleks untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Contohnya di sini adalah VLOOKUP, yaitu mencari nilai dalam tabel. If, menguji kondisi. SUMIF, menghitung jumlah sel. COUNTIF, menghitung jumlah sel. AVERAGE, dan concatenate, menggabungkan teks dari beberapa sel menjadi satu teks. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.